Pernah kepikiran nggak sih kalau uang-uang kecil yang sering kita anggap remeh itu sebenarnya bisa jadi semacam tiket emas? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya 0,01 Bitcoin, ya jumlah yang kelihatannya kecil banget, justru bisa menempatkan Anda di posisi yang luar biasa. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Kalau sekarang Anda buka rekening, kira-kira ada nggak sih sekitar $300 yang kayak menguap gitu aja setiap bulan? Ini kita nggak ngomongin cicilan gede ya, tapi kebocoran-kebocoran kecil yang sering banget kita nggak sadari. Nah, ini nih biasanya biang keladinya. Mungkin langganan aplikasi fitness yang udah lupa kapan terakhir dipakai. Atau layanan streaming keempat yang jujur aja jarang banget ditonton. Bisa juga perpanjangan otomatis aplikasi yang mahal. Atau ya, sekedar iseng pesan makanan padahal di kulkas masih ada bahan. Gimana? Relate banget kan? Oke, satu persatu. Pengeluaran ini kelihatannya sepele. Kita sering mikir, cuma segitu doang. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik setiap tetesan kecil ini, ada potensi besar yang lagi kita lewatkan? Yuk, kita coba ubah cara pandangan. Angkanya ini dia, $300. Bukan jumlah yang wah banget kan? Ini jenis uang yang gampang banget habis buat hal-hal kecil. Sampai-sampai kita nggak ngeh kalau uangnya udah nggak ada. Sekarang kita berandai-andai sebentar. Coba bayangkan. Kalau aja uang $300 yang bocor itu nggak Anda pakai buat jajan, tapi Anda pindahin ke tempat lain. Katakanlah 2 tahun yang lalu. Kira-kira jadi apa ya uang itu sekarang? Dan, jeng jeng jeng, uang yang bocor itu bisa berubah jadi lebih dari 1 juta sats. Tiba-tiba, angka yang tadinya biasa aja, jadi kedengaran gede banget. Terus, apa sih sats itu? Gampangnya gini, atau Satoshi. Itu adalah unit terkecilnya Bitcoin. Ibaratnya sennya dolar lah. Dan 1 juta sats ini nilainya setara dengan 0,01 Bitcoin. Jadi kita lagi ngomongin soal transformasi nilai yang signifikan banget di sini. Jadi, punya 0,01 Bitcoin itu bukan receh lagi ceritanya. Dalam dunia aset digital yang lagi berkembang pesat, jumlah segini tuh sebenarnya udah jadi semacam status, sebuah posisi. Tapi, tunggu dulu. Kenapa ya? Kok bisa sih jumlah sekecil ini punya kekuatan sebesar itu? Jawabannya ada di sifat dasar Bitcoin itu sendiri. Coba lihat perbandingan ini. Di kiri, itu ibaratnya mesin cetak uang yang nyala terus, nggak pernah berhenti. Nilainya jadi terus-terusan meleleh karena inflasi. Nah, di kanan, itu ibarat berangkas super kokoh. Itulah Bitcoin, sebuah aset yang dari sananya dirancang untuk langka dan menjaga nilainya. Dan ini dia angka saktinya, 21 juta. Cuma bakal ada segitu Bitcoin yang diciptakan di dunia ini. Titik. Nggak akan ada 21 juta lebih satupun. Kelangkaan mutlak inilah yang jadi sumber kekuatannya. Sekarang, lihat ini deh. Karena jumlahnya yang terbatas banget itu, punya 0,01 Bitcoin aja udah cukup buat masukin Anda ke dalam klub super eksklusif. Klub 1% pemilik Bitcoin teratas di seluruh dunia. Anda jadi bagian dari minoritas yang sangat-sangat istimewa. Jadi, poin utamanya tuh ini. Ini bukan soal nanti atau prediksi masa depan. Dengan punya 0,01 BTC, secara statistik Anda itu udah ada di depan 99% populasi dunia dalam hal kepemilikan aset ini. Ya, saat ini juga. Tapi ya, pasti banyak yang ragu. Mungkin Anda pernah kepikiran begini. Ntar aja deh kalau udah punya uang lebih, baru saya mulai. Ini penghalang mental yang umum banget. Atau mungkin keraguan lainnya muncul. Emang ada gunanya punya 0,01 doang? Kayaknya dikit banget. Ini juga keberatan yang wajar dan sering banget kita dengar. Tapi coba dengerin ini baik-baik. Sebenarnya, masalahnya tuh bukan soal seberapa banyak yang bisa Anda kumpulin. Ini tentang keputusan, tentang momen di persimpangan jalan di mana Anda memilih untuk ngambil langkah pertama. Pada akhirnya, pilihannya cuma ada 2, simpel banget. Pilihan pertama, ya udah, biarin aja uang hasil kerja keras Anda terus bocor tanpa disadari. Pilihan kedua, ambil kendali, sumbat kebocoran itu dan alihkan ke sebuah aset yang dirancang untuk melindungi nilai Anda untuk jangka panjang. Jadi, setelah kita lihat bareng-bareng gimana kebocoran kecil bisa diubah jadi sebuah status kepemilikan yang langka, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Kira-kira jalan mana yang bakal Anda pilih?